Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fitrianto, THP Universitas PGRI Banyuwangi. Dalam penugasan kali ini, saya akan membahas tentang modifikasi pati. Pati adalah senyawa karbohidrat kompleks yang terdiri dari rantai panjang molekul glukosa. Pati adalah sumber utama energi bagi banyak organisme, termasuk manusia. Definisi modifikasi pati. Modifikasi pati adalah proses pengubah struktur atau sifat pati secara kimia atau fisik untuk menghasilkan pati dengan karakteristik yang berbeda. Dilakukan dengan cara fisik, kimia, dan enzematis. Tujuan dilakukannya modifikasi pati. Modifikasi pati bertujuan untuk menghasilkan sifat pati yang lebih baik, memperbaiki sifat sebelumnya, atau merubah beberapa sifat lainnya. Beberapa tujuan umum dari modifikasi pati adalah sebagai berikut. Peningkatan stabilitas termal. Modifikasi pati dapat dilakukan untuk meningkatkan stabilitas pati terhadap suhu tinggi, sehingga pati dapat digunakan dalam proses pengolahan makanan yang melibatkan pemanasan seperti penggorengan atau pemanggangan. Perubahan viskositas. Pati memiliki viskositas yang bervariasi tergantung pada jenis dan sumbernya. Modifikasi pati dapat menghasilkan pati dengan viskositas yang lebih rendah atau tinggi, sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Misalnya dalam industri makanan, pati dengan viskositas yang lebih rendah dapat digunakan untuk menghasilkan saus dan dressing yang lebih encer. Sementara pati viskositas yang tinggi dapat digunakan sebagai mengental dalam saus atau kue. Peningkatan kekuatan gel. Beberapa modifikasi pati bertujuan untuk meningkatkan kekuatan gel yang dihasilkan oleh pati. Ini berguna dalam industri makanan untuk menghasilkan produk dengan tekstur yang lebih konsisten, seperti gel atau makanan yang tergolong dalam kategori ready to eat. Modifikasi fungsional. Modifikasi fungsional dapat dilakukan untuk mengubah sifat-sifat fungsional pati, seperti kemampuan emulsifikasi, stabilisasi, atau mengendali rasa. Ini memungkinkan pengguna pati dalam berbagai aplikasi industri, termasuk makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi. Peningkatan stabilitas dalam kondisi lingkungan yang berbeda. Modifikasi pati dapat meningkatkan stabilitas pati terhadap penurunan pH, suhu, atau kemasan. Ini penting dalam industri makanan, di mana pati harus tetap stabil dan tidak mengalami degradasi saat proses atau disimpan dalam berbagai kondisi lingkungan. Peningkatan daya serap air. Modifikasi pati dapat meningkatkan kemampuan pati untuk menyerap dan mengikat air. Ini dapat berguna dalam industri makanan untuk meningkatkan kelembutan dan kelembapan produk, atau dalam industri farmasi untuk menghasilkan tablet yang mudah larut dalam air. Pati dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu modifikasi fisik, modifikasi kimia, dan modifikasi enzematis. Modifikasi fisik sendiri terdiri dari pregelatinisasi, retrogradasi, cross-linking. Pregelatinisasi, proses pemanasan dan pendinginan yang mengubah pati menjadi bentuk yang mudah larut dalam air. Bentuk ini meningkatkan kemampuan pengentalan dan
kestabilan pada suhu tinggi. Retrogradasi. Retrogradasi adalah proses pendinginan pati setelah pemanasan yang menghasilkan pembentukan kristal lebih kuat dan kandungan amilosa yang lebih tinggi. Ini digunakan dalam aplikasi makanan seperti nasi instan atau mie instan. Cross-linking adalah reaksi kimia yang menghubungkan pati melalui ikatan silang, meningkatkan stabilitas dan ketahanan terhadap panas dan pengolahan. Modifikasi kimia. Modifikasi kimia terdiri dari 3 jenis, yaitu esterifikasi, eterifikasi, substitusi. Esterifikasi adalah reaksi kimia antara pati dan asam lemak yang menghasilkan pati ester. Ini meningkatkan ketahanan terhadap pengolahan panas dan juga meningkatkan kemampuan pengentalan pada larutan lemak. Eterifikasi, reaksi kimia antara pati dan senyawa etil atau metil menghasilkan pati eter. Ini digunakan dalam pembuatan aditif makanan seperti pengental atau stabilizer. Substitusi ini adalah molekul pati dengan senyawa lain seperti amina atau fosfat untuk mengubah sifat fisik dan kimianya. Contohnya termasuk pati kationik yang digunakan dalam industri kertas atau pati hidroksipropil yang digunakan dalam produk farmasi. Modifikasi enzimatis. Modifikasi enzimatis terbagi menjadi 2, amilase dan glikosilasi. Amilase adalah pati diproses dengan enzim amilase untuk mengubah sifatnya. Misalnya, pati yang diubah dengan amilase termoreversibel dapat membentuk gel yang bisa membeku ulang. Sedangkan glukosilasi, pati direaksikan dengan enzim glukositransferase untuk menambahkan gugus glukosa pada rantai pati. Hal ini meningkatkan kemampuan pati untuk membentuk gel dan menggumpal larutan dan daya cerna pati. Pati sendiri memiliki berbagai banyak kegunaan dalam pangan. Sebagai contohnya, sebagai pengental. Pati digunakan sebagai bahan pengental dalam berbagai produk pangan seperti saus, sup, dan selai. Ketika pati terkena panas dan cairan, ia akan membentuk gel yang dapat memberikan kekentalan pada makanan. Yang kedua, pati sebagai stabilisator. Pati juga berfungsi sebagai stabilisator untuk mencegah pemisahan atau penggumpalan dalam produk pangan seperti salad, dressing, saus, tomat, dan es krim. Yang ketiga, pati sebagai pembentuk tekstur. Pati sering digunakan dalam pembuatan roti, kue, dan produk olahan gandum lainnya. Pati membantu memberikan tekstur yang diinginkan, seperti kekenyalan atau kerapuhan pada produk akhir. Yang keempat, pati sebagai bahan pengisi. Pati juga dapat digunakan sebagai bahan pengisi dalam makanan seperti mie, dumpling, atau pangsit.
Pati membantu memberikan isian yang lezat dan tekstur yang kenyal pada makanan tersebut. Kegunaan pati yang kelima sebagai sumber energi. Pati merupakan sumber energi yang penting dalam pangan. Setelah dikonsumsi, pati diubah menjadi glukosa dalam tubuh untuk digunakan sebagai bahan bakar. Yang keenam, peningkatan rasa. Beberapa jenis pati seperti pati maltodextrin dapat digunakan sebagai bahan pengisi dan peningkat rasa dalam makanan olahan seperti camilan dan minuman. Pati sebagai pengawet juga dapat digunakan sebagai bahan pengawet dalam makanan, membantu mempertahankan kelembapan dan kualitas produk yang lebih lama. Cukup sekian pembahasan kali ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.